Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Ali Imran 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يتوب
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk kita beribadah kepada Allah, terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita di subuh ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan, dan tentunya hajat, keinginan, cita-cita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan curcurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khusus saja berkumpul di tempat ini. InsyaAllah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih berkenaan tentang kisah perang-perang yang dilakukan oleh Nabi ya. Kemarin sedikit penjelasan tentang perang Uhud kemarin. Betapa heroiknya ya ketika Allah membicarakan tentang apa yang terjadi pada masa Nabi. Betapa ketirnya, bahkan betapa pilu. Karena cintanya Nabi dengan kita, sampai rela meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung, meninggalkan harta benda, demi tegaknya sebuah akidah. Walaupun jalan yang ditempuh adalah terjangan yang hebat, yang mungkin tidak bisa dipikir awalnya, yaitu peperangan gitu. Nabi ini kan turunan bagus, turunan darah biru ibaratnya. Tidak perang pun Nabi itu sudah dihormati. Loh, ini sampai turun gunung gitu, lantaran membela akidah. Dalam perjalanan peperangan itu sendiri pun ternyata tidak begitu mulus yang diharapkan. Kadang-kadang peperangan yang sudah di tangan kemenangan berubah menjadi kekalahan. Itu adalah tantangan-tantangan yang tentunya harus kita berpikir ya, bahwasanya Nabi itu apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh beliau itu? Kan satu sebetulnya, tegaknya sebuah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kan itu.
Ketika kita sekarang sudah merasakan bagaimana nikmatnya keimanan, nikmatnya keislaman, lalu kita ini dengan mudahnya begitu saja melupakan perjuangan Nabi gitu. Sehingga umat sekarang ini kadang-kadang tidak peduli dengan hukum syariat, tidak peduli dengan apa yang diberikan. Bahkan kadang-kadang acuh tak acuh, yang penting saya Islam aja. Gak peduli dengan ajaran gitu. Nah ini tentu bertolak belakang dengan apa yang diperjuangkan oleh Nabi. Maka pantaslah Nabi itu memberikan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu tabi'un liman ji'ta bih. Tidaklah beriman seseorang sampai hawa nafsunya itu tunduk dengan apa yang aku datangkan kepadanya. Jadi tidak dianggap seseorang itu belum beriman kepada Allah sampai hawa nafsunya itu tunduk gitu dengan apa yang didatangkan oleh Nabi, baru itu orang iman. Berarti kalau seandainya orang itu sholat, puasa, tapi hawa nafsunya masih tidak tunduk dengan ketentuan Nabi, alias dengan kata lain semaunya aja hidupnya itu, berarti ini masih bertolak belakang gitu. Seperti yang digambarkan dalam hal perang Uhud ini, pasukan yang sudah disiapkan 1000, ada yang menyebutkan 950 orang, tiba-tiba dalam perjalanannya itu 300 orang jadi balik lagi. Coba, ini kan yang sudah strategi yang sudah begitu matang tiba-tiba buyar dengan kelakuan 300 orang. Jadi itu menggambarkan bahwa segala sesuatu itu perencanaan memang boleh, tapi kadang-kadang di dalam hasil perencanaan itu tidak sesuai dengan keinginan. Maka inilah yang disebut dengan Allahu taqdir wa nahsu ta'khir. Allah lah yang menentukan, manusia perencana aja. Pada hakikatnya Allah juga yang mendirikan itu. Perencanaan sudah sedemikian matang, SOP sudah oke, organisasi sudah kuat, duit siap. Tapi kalau Allah enggak memperkenankan, selesai juga kan. Begitulah perjalanan. Makanya di sini ada hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi kita. Kalaulah bukan pertolongan Allah, segala-galanya itu enggak bakalan bisa. Sehingga sahabat yang pada waktu itu sudah siap ikut Nabi gara-gara kelakuan 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin pada waktu itu hampir goyang tuh mereka. Dua golongan, dua pasukan yang sudah disiapkan oleh Nabi, sayap kanan, sayap kiri, itu hampir goyang ikut balik tuh. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Ingatlah ketika dua golongan itu berkehendak daripada kalian itu antap salah untuk mundur dua-duanya. Ini gara-gara rujukan rayuan tokoh munafikin tuh. Jadi kalau dilihatin dari segi ini satu isyarat sebetulnya bahwa perjalanan itu kadang-kadang ada aja tuh yang ngeruil-ngeruilnya tuh. Jadi sesuatu perencanaan itu harus siap dengan orang yang ketiganya itu tuh. Yang kalau bahasa kita itu kadang-kadang disebutkan harus siap dengan orang yang ngopi di ketiga kalinya gitu. Kan sudah ngopi di dua pihak tuh. Begitu sudah sepakat nanti ngopi lagi di sana nih. Nah ini yang bahaya tuh. Sudah sepakat dalam perencanaan itu sudah oke, tapi begitu sudah keluar ngomong lagi di luar tuh. Nah ini yang bahaya nih. Ini juga begitu tuh. Ini dua golongan ini
yang kemudian hari dicatat oleh sejarah bahwa mereka itu adalah Banu Salmah dengan Banu Harisah. Dua-duanya ini sudah ditetapkan oleh Nabi sayap kanan sayap kiri, lalu tiba-tiba mereka pengen balik gitu. Walaupun pada akhirnya wallahu waliyuhuma, Allah tolong keduanya. Artinya Allah tetapkan dalam hatinya untuk selalu teguh mengikuti Nabi. Untung itu mereka. Akhirnya mereka kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi. Padahal asalnya mereka itu pengen balik. Makanya dengan kalimat Allah wallahu waliyuhuma itu kan berkehendak pengen balik meninggalkan peperangan kan. Itu kalau umat yang dulu macam begitu selesai itu. Karena bertujuan pengen maksiat kan gitu. Meninggalkan peperangan itu kan maksiat. Itu kalau dalam syariat umat dulu, itu kelakuan baru begitu saja itu sudah dosanya gede banget tuh. Cuman untungnya kalau umat Nabi itu tidak seperti itu. Makanya kalau dalam umat Nabi itu kan ada berkehendak pengen kebaikan dicatat. Kalau berkehendak pengen maksiat, kalau berkehendak itu kan tidak. Makanya dalam itu Maratibul Qasdi, runtuyan bermaksud itu ada 5 kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu. Ada yang disebut dengan hajis, ada yang disebut dengan khatir, ada yang disebut hadisun nafsi, ada lagi yang disebut dengan himmun, ada yang disebut dengan uzmun. Dari 5 itu 4 itu tidak dihitung oleh Allah, cuman 1 yang dihitung oleh Allah. Yang tidak dihitung itu pertama adalah hajis, obsesi, punya obsesi, ambisius sendiri. Itu walaupun sebagaimana obsesinya itu tidak dihitung. Yang kedua ada pemikiran pengen gini gitu. Itu tidak dihitung, walaupun pemikirannya ada yang elek gitu pemikirannya itu. Ada yang ketiga hadisun nafsi, bicara pada diri sendiri. Kalau bahasa gitu tuh menggerutu aja gitu tuh. Dalam hati itu pemikiran itu kan tolak belakang. Nah, itu bicara dengan sendiri itu tidak dihitung. Ada yang keempatnya itu himmun, kekhawatiran. Nah, itu juga tidak dihitung. Tapi kalau uzmun, ngazab atau tekad, itu baru dihitung. Tekadnya kemana nih? Kalau tekadnya itu tekad yang baik, maka dihitung, jadi perhitungan. Tapi kalau tekadnya yang buruk, azamnya yang buruk, itu tidak dihitung. Tapi kalau tekadnya ada keinginan baik, itu dihitung tuh. Makanya ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kan. Innallaha tajawaza li ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melewatkan kepada umatku itu amma yuwaswisat aw hadisun nafsiha ma lam ta'lam bihi aw takallam. Allah itu melewatkan apa yang terjadi pada umatku 2 hal. Pertama adalah was-wasnya diri, yang kedua omongan hati, omongan diri. Selama tidak dikerjakan, selama tidak dilontarkan dengan perkataan, maka itu tidak dihitung, dilewatkan saja. Itu untungnya umat Nabi Muhammad tuh. Makanya menggerutu sekalipun di dalamnya hatinya itu. Tenang saja lah. Saking kesalnya gerutu aja terus dalam hatinya. Tenang aja. Selama belum diucapkan, selama belum dikerjakan, enggak jadi catatan. Ucapkan aja oleh kita, keluarkan dari gerutunya, baru jadi dosa. Atau dilakuin.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah falyatawakkal, haruslah bertawakal al mu'minuna, orang mukmin. Orang mukmin itu harus betul-betul tawakal, karena tujuan akhir daripada apa yang dilakukan oleh kan tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana telah engkau berazam menghendak sesuatu, sudah mengerjakan ini dan itu, maka hasilnya fatawakkal 'ala Allah, maka barulah bertawakal. Makanya kenapa yang azam ini dijadikan sesuatunya itu bisa terjadi, karena memang azam itu sudah terjadi. Gitu. Lalu selanjutnya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah wattaqullah la'allakum tashkurun. Walaqad nasarakumullahu bi badrin, dan sungguh Allah telah menolong kalian bi badrin, di tempat Badar. Wa antum adillatun, dan kalian itu adillatun, dalam keadaan terhina. Fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi manusia yang bersyukur. Ini kembali Allah ngingetin nih. Dalam ayat ini seolah-olah ini adalah tasliyah, artinya memberikan kegembiraan kepada hati Nabi dan juga para sahabat pada waktu itu dalam perkara-perkara yang terjadi pada perang Uhud itu. Jadi kan perang Uhud ini payahnya minta ampun nih, karena pada masa itu kan peperangan yang sudah dicapai lalu tiba-tiba kalah dengan strategi itu. Berapa banyak sahabat yang meninggal pada waktu itu kan, sampai-sampai Nabi saja pada waktu itu hampir saja gitu. Tapi kan Nabi nggak mungkin wafat memang, karena Nabi itu sudah dijamin oleh Allah kemanapun dijaga. Dalam belikat Nabi itu kan, cap kenabian itu kan ada namanya tuh, tawajjuh haitsu syi'ta. Jadi menghadaplah engkau kemanapun kau mau, fa innaka mansurun, karena engkau ditolong oleh Allah. Nah, itu di belikat Nabi itu. Jadi kemanapun Nabi menghadap itu Allah tolong. Walaupun pada syariatnya Nabi sendiri juga mengalami kepayahan itu. Nah, ayat ini seolah-olah menggambarkan, jadi kalian jangan bersedih dengan hasilnya kesulitan, karena kesulitan yang terjadi pada perang Uhud itu ada hikmahnya sebetulnya. Hikmahnya itu pertama adalah memisahkan golongan munafikin dengan orang mukmin, karena kelihatan tuh pada waktu itu. Yang ketika di waktu di Madinah itu kan golongan munafik itu nggak ketahuan tuh, nggak ketahuan, karena perang Uhud ini kan terjadi 3 tahun ya, 3 tahun setelah hijrah. Sementara perang Badar kan 2 tahun setelah hijrah. Nah, ini kan ketahuan tuh. Begitu perang Uhud itu yang namanya munafik itu balik lagi tuh ke Madinah, nggak mau perang. Sementara orang mukmin betul-betul dia. Sehingga terjadinya peperangan ini membahayakan bagi orang mukmin, karena mereka yang munafikin itu balik 300 orang, sementara mukmin tadinya 950 orang, balik 300, kan sisanya jadi berapa itu kan? Sedikit lagi harus menghancurkan dengan orang yang 3000 orang. Kan payah itu. Nah, kepayahan itu membuat para sahabat pada waktu itu, kalau bahasa kita itu pesimis. Wah, kalah kita sini. Udah kalau begini udah kabur aja, kocar kacir tuh itu kan. Sebagian pulang, kocar kacir tuh. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, turunlah ayat ini. Ayat ini itu seolah-olah menggambarkan, kalau seandainya sampean itu zaman sekarang ini dalam kepayahan, apa kalian tidak berpikir waktu perang Badar itu gimana? Itu maksudnya tuh. Makanya kata Allah, walaqad nasarakumullahu bi badrin.
Sungguh Allah telah menolong kalian di waktu perang Badar. Wa antum adillatun. Sementara kalian itu adillah. Adillah itu kan hina maksudnya asalnya. Tapi yang dimaksud itu adalah qillatul adad. Bilangannya tentaranya sedikit. 313 orang harus bertempur dengan ribuan orang. Kan itu pasukan sedikit melawan yang begitu besar. Tapi lihat hasilnya. Kenapa sekarang begitu pasukan besar kalian lebih daripada itu? Sementara kalian itu sekarang jadi ciut gitu. Itu maksudnya itu. Kan waktu di perang Badar itu kan begitu juga. Badar ini kan satu tempat antara Mekah dengan Madinah, itu ada Badar namanya. Badar itu ada yang menyebutkan diambil dari seseorang yang pernah menggali sumur di tempat itu yang penggalinya itu namanya adalah Badar. Maka dinamainlah tempat itu adalah tempat Badar dengan nama seorang itu. Nah, di waktu perang Badar itu kan kelihatan banget tuh, senjata sedikit, pasukan sedikit. Kuda aja cuma 3 ekor kuda tuh. Waktu perang Badar tuh cuma 3 ekor aja kuda tuh. Bahkan yang punya senjata pun juga sedikit. Ada yang menyebutkan cuma 3 orang aja yang pegang pedang itu. Selebihnya mungkin bambu runcing kali. Untung kalau di kita ada bambu runcing, Pak. Ini di Mekah di mana bambu runcing ini? Kalau di kita kan bisa aja apa dijadikan senjata gitu kan? Bambu kah, kayu kah, di ujungnya ditombakin gitu. Lah kalau di Mekah kalau nggak bikin pedang nggak bisa kan? Paling batu aja mungkin. Disiapin batu ketepel kali itu. Tapi walaupun persenjataan yang disebutkan, makanya disebutkan oleh Allah itu adillah. Adillah itu memang payah sebetulnya. Masa iya sih perang macam begitu bisa dapat gitu? Ini kan namanya nekat ini. Orang melawan sudah lengkap dengan persenjataan, kudanya lengkap, baju perang lengkap. Dan sekarang kita yang tidak punya apa-apa harus melawan seperti itu. Kan azillah itu, kehinaan itu artinya. Tapi dengan tekad yang bulat, tekad yang kuat, akhirnya kan gimana tuh hasilnya? Sama halnya dengan perang kita juga begitu dulu konon katanya. Belanda itu kan udah punya bom molotov, senjatanya canggih, meriam ada, persenjataan di mana-mana. Kita cuma bambu runcing doang. Walaupun pada akhirnya nekat juga tuh. Yang penting perang aja dah. Tapi akhirnya kan gimana tuh? Peperangan bisa didapat oleh kita. Makanya fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi manusia bersyukur. Artinya ini memberikan pengertian kepada mukmin. Tengoklah sejarah Badar gitu. Kalaulah diserang Badar itu, di perang Badar itu, walaupun tidak punya senjata, tapi kalau Allah sudah nolong, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa dikalahkan kalau Allah tolong. Karena hakikat daripada apa yang menjadi pertolongan itu kan Allah yang punya sebetulnya. Kita ini perang itu hanya syariat saja yang harus dijalankan oleh kita gitu. Pada hakikatnya kan pertolongan ada di Allah semua. Walaupun pada dasarnya habis-habisan mereka gempur satu negeri misalkan dengan peralatan canggih, kalau Allah belum berkehendak menang nggak bakalan dapat. Macam Israel tuh, habis-habisan dia mau merebut Palestina. Kalau Allah nggak bakalan dapat, karena memang nggak bakalan dapat. Sampai kalau sudah dapat itu ya kiamat berarti. Karena memang pasti merdeka tuh. Nah, lalu Allah gambarkan ke situ.
Lalu kata Allah begini, "Idz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum." Ini penggambaran di waktu perang Badar kemarin. Kata Allah, "Idz taqulu," ketika engkau berkata. Ketika ini itu satu dzarab untuk lafaz nasrikum. Ketika engkau berkata kepada orang yang mukmin, ini perkataan Nabi pada waktu itu di perang Badar. Jadi ketika itu Nabi mengatakan bahwa kemenangan akan diraih oleh kita. Ini sebagai bentuk ketenangan dari Nabi untuk para sahabat, supaya tidak luntur semangatnya gitu. Karena kan 313 harus melawan ribuan orang. Lalu Nabi janjikan kepada mereka bahwa peperangan ini akan dimenangkan oleh kita. Nah, karena mereka itu disebutkan macam begitu, akhirnya mereka semangat. Nah, di perang Uhud pun juga sebetulnya begitu. Cuman kalau di perang Uhud, Nabi itu sebelum perang itu bermimpi dulu. Ada 3 hal yang dilihat oleh Nabi pada waktu mimpinya itu. Pertama, Nabi itu melihat seekor sapi. Yang kedua, melihat baju perlindungan. Yang ketiganya, melihat pedangnya itu diukir patah. Lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa isyarahnya itu ya Rasul?" Kata Nabi, kalau sapi itu adalah kemenangan, sementara kalau baju perlindungan itu adalah Madinah. Lalu yang ketiga ya Rasul? Yang ketiga adalah kekalahan. Jadi sebetulnya sahabat sudah sadar, karena sebelum berangkat Nabi sudah gitu-gitu. Jadi berangkat dari isyarah Nabi, sebetulnya mimpi itu memang kadang-kadang ada benernya. Jadi salah satu bentuk caranya Allah memberikan ilham pada masa zaman sekarang itu kepada orang mukmin itu salah satunya bentuk dari mimpi. Makanya kalau orang tua Bahari sering menyebutkan bahwa kalau kita mimpi yang aneh-aneh, jangan diomongin dulu. Jangan diomongin dulu. Ada lagi kalau orang tua saya bilang, kalau mimpi yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal itu, sebelum matahari itu memancarkan cahayanya, jangan ngomong gitu. Nanti aja siap. Yang kedua, jangan diomongin kepada orang-orang yang memang tidak bisa dipercaya. Jangan dia ngomongin di situ. Yang ketiga, ceritain boleh itu mimpi kepada mereka yang memberikan solusi daripada mimpi itu. Karena mimpi itu kadang-kadang bisa terjadi. Ini kadang-kadang kita nih mimpi dan malamnya pagi-pagi sembrono ngomongnya. Ngomong ke siapa aja tuh. Nanti ditafsirkannya itu lain-lain tuh. Aku mimpi Bang malam tuh. Mimpi apa sampean? Mimpi mobilku dibawa. Lakimu bakal dibawa loh. Nanti masih gitu. Ini orang beneran nanti 20 orang, 40 orang ngomongin gitu nyan. Jadi nanti. Jadi Nabi juga begitu. Ada mimpi, ada kalanya mimpi. Hal-hal itu terjadi, itu kadang-kadang bisa terjadi gitu, dalam perjalanan kita. Lanjut. Ketika Nabi itu mengatakan demikian itu, kata Allah, "Ala ayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin." Kalau dibaca munzalin, ada yang dibaca munazzalin. Sama-sama saja artinya. Ala yakfiyakum, tidaklah mencukupkan untuk kalian, ayyumiddakum, kalian ditolong oleh rabbukum, Tuhan kalian,
bisalasati alafin dengan 3.000 minal malaikati munzalin, golongan malaikat yang diturunkan. Kapan ini terjadi? Ketika pada perang Badar. Jumlahan pada muslimin pada waktu itu 313. Tapi begitu perang berkecamuk tiba-tiba jadi banyak. Karena pada waktu itu 3.000 malaikat turun diberikan oleh Allah. Ini adalah bentuk janjinya Nabi kepada mereka. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan oleh Allah malaikat. Bahkan di dalam ayatnya selanjutnya itu bala, cukuplah bagi engkau, gitu maksudnya itu. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Cukuplah bagi engkau kalian, tapi dengan syarat in tasbiru, kalian bersabar kata Allah, wa tattaqu dan bertakwa kepada Allah, wa ya'tukum bakal didatangkan kepada kalian min fawrihim, seketika itu yumdidukum kalian akan mendapatkan pertolongan rabbukum Tuhan kalian bi khamsati alafin dengan 5.000 malaikat minal malaikat, ini malaikat musawwimin yang mempunyai tanda. Ini malaikat itu bergelombang, datangnya itu bergelombang. Bahkan Sayyidina Ali itu pernah menyebutkan bahwa ketika terjadi di peperangan Badar itu menceritakan bahwa kata Nabi, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat itu, bahwa pertama yang diturunkan itu malaikat banyak tuh. Imam Ali itu sampai menyebutkan begini, fastaddat rihun azimatun fara'aitu Jibril nazala bi alfaini minal malaikati fasaru amamal Mustafa. Datang angin gede, tiba-tiba angin itu berhibuk besar. Lalu Nabi melihat malaikat Jibril alaihissalam turun dengan 2.000 malaikat. Lalu datanglah ke hadapan Nabi. Lapor bahasa kita. Siap nih 2.000 malaikat itu. Lalu setelah itu datang lagi angin yang gede. Lalu Nabi melihat malaikat Israfil alaihissalam membawa lagi 2.000 malaikat lagi. 2.000 malaikat lagi. Lalu setelah itu datang lagi angin gede. Lalu melihatlah Nabi dengan malaikat Mikail alaihissalam dengan membawa 1.000 malaikat yang lain lagi. Lalu semuanya sama menghadap ke Nabi. Inilah yang disebut dengan khamsati alafin, 5.000 malaikat. Ketika perang Badar. Kemudian malaikat ini ada yang menyebutkan musawwimin, kata Allah. Ada yang memakai tanda. Tanda apa yang dimaksudkan itu? Malaikat itu pakai sorban. Sorbannya itu diikat di kepala. Bahkan cirinya malaikat itu pada waktu itu, kalau Jibril, Mikail sama Israfil itu sorbannya kuning, ikatannya itu kuning. Kalau yang lainnya putih. Dan yang diikatnya itu persis seperti bagaimana ulama sekarang suka pakai sorban kan. Jadi sorbannya itu di ini. Ada yang ini. Nah, ada yang gini. Jadi ikatan yang ada ke sininya itu, nah itulah sorban para malaikat macam begitu. Jadi ikat, lalu ada ke sini. Ke sini dikit kan. Nah itu malaikat itu kayak gitu tuh. Pakai sorbannya. Diikatkan. Itu tapaul para ulama tuh gitu. Makanya kenapa ada ikatan segisi. Di bawah ujungnya ke pundak gitu, sebelah kanan ke atau sebelah kiri. Itu malaikat itu kayak gitu. Jadi kalau ditanya, oh itu
Udang itu budaya Arab itu. Lalu kenapa dibawa ke kita? Sebetulnya bukan budaya Arab, itu malaikat itu. Jadi ketika melihat malaikat seperti itu, akhirnya ditiru oleh para sahabat. Kesininya ditiru oleh tabi'in, kesininya ditiru-tiru lagi para ulama. Jadi ulama itu niru. Sebetulnya bukan budaya Arab. Memang dari situ awalnya. Tapi sulit untuk menjelaskan itu karena sudah benci duluan, Bang. Kalau sudah benci duluan, akhirnya hal-hal seperti itu tuh jadi mendalam ke hati. Padahal kalau dilihatin dari unsur awalnya, itu sebetulnya kelakuan malaikat. Gitu. Bagus berarti kan? Kalau Bapak mau nurutin seperti itu nggak apa-apa, silakan. Wih, budaya Arab, bukan budaya Arab. Saya nurutin malaikat, Bang. Malaikat yang mana? Malaikat maut gitu. Iya kan? Masya Allah. Dia kuning. Sokrat itu kan ingat, bayar. Tapi ada juga orang itu menyebutkan bahwa nggak boleh kita nih pakai kuning-kuning gitu ya. Kalau kuning-kuning itu ada yang nyebutin gitu sampai waktu itu apa ya? Ibu-ibu kalau nggak salah, ibu-ibu pengajian tuh nanya ke saya tuh. Jadi dia ada penceramah ke dia yang menyampaikan hal itu. Sampai baju kuning nggak boleh, terus gordeng kuning nggak boleh. Pokoknya dilarang dah kuning-kuning itu. Nggak tahu dari mana itu jadi. Hah? Iya kan? Oh gitu ya. Nggak tahu dalilnya dari mana gitu. Saya belum menemukan. Karena malaikat sendiri juga ada yang pakai ikatan kuning. Ikat kuning. Bahkan ulama-ulama bahari itu kadang-kadang makom-makomnya itu di lampu kuning. Karena kuning itu melambangkan kejayaan. Kuning-kuning. Kalau nggak boleh pakai kuning berarti emas copotin semua. Ganti dengan yang putih. Ya. Makanya sampai ada jamaah yang pakai mobil kuning itu suruh dicat nih. Suruh dicat ganti jadi. Ya. Tergantung pemikiran masing. Tujuannya apa kita? Ini kan soal warna. Soal warna. Memang warna itu juga menentukan itu. Artinya satu punya misi kan. Tapi tergantung tujuan gitu. Kalau taruh kuningnya di tempat depan sana lalu tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah paham sudah kita. Berarti itu yang meninggal. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum. Wa ma ja'alahu Allah, dan tidaklah Allah menjadikan itu turunnya malaikat maksudnya illa busyra lakum, kecuali untuk memberikan kegembiraan untuk kalian. Walitatma'inna qulubukum, dan memberikan ketenangan dengan hati kalian. Jadi tujuannya itu Allah turunkan malaikat itu untuk memberikan kabar gembira gitu. Busyra itu kan bisyarah. Kalau disebutkan busyra itu biasanya al khairus sari. Artinya kebaikan yang menyenangkan gitu. Satu kebaikan yang menyenangkan. Itu kalimat busyra. Kecuali kalau kalimat busyra itu dikaitkan dengan kalimat yang lain. Nah, itu biasanya berubah pemaknaannya. Seperti misalkan fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka
dengan siksa yang sangat keras. Nah, itu karena busronya dikaitkan dengan bahasa lain. Itu bisa jadi siksa busro. Tapi kalau busyra lakum, nah itu biasanya kalimat bisyarah, artinya satu kebaikan yang akan diberikan penyenangan. Karena dalam Al-Quran itu ada juga busyra itu dikaitkan dengan siksa gitu. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil 'alim, dan tidaklah kemenangan itu illa min 'indillah, kecuali ada di sisi Allah Al-Aziz yang maha gagah, Al-Hakim maha bijaksana. Jadi kemenangan itu tetap ada di Allah sebetulnya. Sejatinya kemenangan itu ada di Allah. Makanya kalau kita ada berdasarkan sesuatu itu ya tentu harus berdasarkan kepada keinginan Allah, begitu. Karena sejatinya kalaupun kita ini kalah, itu bukan berarti kalah beneran. Tapi bisa jadi kekalahan itu adalah pijakan pertama untuk meraih kemenangan. Karena kemenangan itu ada di Allah selama dia itu intasbiru wa tattaqu, kan gitu. Syaratnya kan dua, bersabar, bertakwa. Artinya sabar terus-terusan dengan kalah ataupun tidak, lalu bertakwa ke Allah. Ketika itu terjadi, kemenangan itu pasti ada. Kemenangan itu pasti ada. Cuman prosesnya aja yang harus dijalankan itu. Prosesnya itu. Wa antasbiru itu kan proses kesabaran itu tidak sebentar. Ada yang lama, ada yang sebentar itu. Macam kita dulu. Bukan tidak ada orang mukmin kan ketika Belanda hadir ke Indonesia ini. Bayangkan 350 tahun harus bersabar dengan ketakwaan gitu. Kenapa tidak 10 tahun aja gitu langsung dikalahkan? Nah, karena Allah itu menginginkan seperti itu. Jadi dengan kesabaran akan diberikan kemenangan, dengan ketakwaan akan diberikan kemenangan. Jadi proses itu. Makanya kezaliman itu tidak ada yang abadi. Dan kezaliman itu akan dihancurkan oleh Allah dengan sekedap mata. Bayangkan 350 tahun hanya kalah dengan beberapa hari saja, selesai semua. Nabi itu 13 tahun di Mekah tidak ada kemenangan, tidak ada kebaikan di dalam, selalu dihadang oleh mereka. Tapi begitu datang ke Madinah baru 2 tahun kalah kocar-kacir. 8 tahun kemudiannya putus Mekah, selesai. Tuh. Padahal kezalimannya 13 tahun. Jadi itu menggambarkan bahwa lama sekalipun kalau namanya kezaliman tidak ada yang abadi. Pasti kalah kacar-kacar. Itu. Makanya ada seseorang orientalis dari Prancis itu sampai masuk Muslim. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa tidak ada sesuatu ajaran yang salah, yang abadi, yang bertahan sampai 200 tahun lebih. Itu artinya kalau kebenaran itu pasti akan lebih daripada itu bertahannya. Tapi kalau misalkan itu kebatilan, nggak bakalan sampai seperti itu. Apalagi sampai ribuan tahun bertahan, pasti hancur ujung-ujungnya. Itu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sudah sampai di situ dulu. Saya kira ini adalah bagian dari sejarah yang perlu diambil hikmah saja, ya. Tidak perlu diperdebatkan, tapi ambil hikmahnya. Dengan perjalanan Nabi yang sedemikian hebat itu harus ambil. Jangan hanya dijadikan sebagai bahan pembicaraan hikayat, tapi haruslah diambil dari segi hikmah yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Tidak ada pertanyaan. Ya, oke. Cukup sudah dulu. Semuanya terima kasih. Insya Allah sampai ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih kepada semua jamaah yang kemarin yang mau sempatkan hadir di tempat. Doanya terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya hadirnya Bapak Ibu ke tempat kami kemarin, mudah-mudahan jadi berkah. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, santrinya yang barokah, sehingga menjadikan kebaikan, terlebih kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.